Halo Sobat Family, jumpa lagi dengan saya Coach Kevin Christie, Family Financial Specialist. Hari ini saya akan berbagi tentang berbagai jenis asuransi yang ada terutama di Indonesia. Tapi sebelum itu, please jangan lupa subscribe channel kita, like, comment, and share jika itu bermanfaat bagi teman-teman. Oke, saya akan bahas berbagai macam jenis-jenis asuransi apa sih yang ada di Indonesia, terutama untuk asuransi jiwa. Dan benefitnya seperti apa? Yang pertama ini adalah asuransi tradisional. Jadi asuransi dibagi dua, asuransi tradisional dan unit link. Saya akan bahas asuransi tradisional ini dibagi dalam 3 kategori. Pertama, kategori yang namanya asuransi term life atau berjangka. Apa sih asuransi term life atau berjangka? Asuransi term life atau berjangka memiliki fungsi jangka pendek. Jangka pendek dalam arti ketika kita menabung atau membayar sebuah premi, tujuannya untuk jangka pendek, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau maksimal biasa sampai 5 tahun. Nah, fungsinya adalah untuk mengalihkan resiko ketika kita bayar premi dan di dalam jangka pendek terjadi resiko, maka uang pertanggungan itu keluar. Premi yang dihasilkan cukup low karena asuransinya jangka pendek. Nah, tapi punya kelemahan kalau tidak terjadi apa-apa, preminya akan hangus. Dan ketika kita perpanjang kontrak di asuransi term life ini, semua faktor resiko kesehatan kita akan dihitung ulang. Jadi, mohon maaf apabila Sobat Family sudah sakit atau kondisinya tidak baik, akan dihitung. Maka preminya akan bisa jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Asuransi yang kedua dalam kategori tradisional adalah asuransi whole life atau seumur hidup. Nah, ketika Sobat Family ikut kontrak asuransi ini mengikat seumur hidup. Jadi contohnya bayar premi 5 tahun, udah nanti akan di-cover sampai seumur hidup atau di Indonesia sampai 100 tahun. Nah, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk jangka panjang Sobat Family merasa aman dan efisien. Efisien kenapa? Karena bayarnya cukup 5 tahun atau 10 tahun saja, maka Sobat Family akan di-cover sampai usia 100 tahun. Nah, untuk asuransi jiwanya gimana? Untuk asuransi jiwanya dengan premi yang dibayar, jika dibandingkan dengan term life, pasti dapatnya lebih kecil dan preminya lebih mahal. Tapi di sini kategorinya adalah kuncinya kepastian. Kepastian apa? Kepastian untuk jangka panjang. Jadi keunggulan asuransi whole life ini, ketika teman-teman mengajukan sekali, udah sekali untuk cover seumur hidup. Tidak dihitung faktor resikonya lagi. Jadi amit-amit jika terjadi Sobat Family sakit, nah maka tidak ada perhitungan ulang untuk faktor namanya kenaikan premi atau preminya tidak bisa ditanggung lagi segala macam. Nah, ini cocok banget untuk Sobat Family yang mau mengasuransikan dirinya untuk jangka panjang. Yang ketiga, asuransi tradisional jenis yang namanya dwiguna atau endowment. Jenis yang namanya dwiguna atau endowment ini berguna untuk jangka panjang dan menghasilkan tujuan investasi yang teman-teman mau raih. Kenapa begitu, Coach? Nah, karena biasa endowment ini dipakai juga selain untuk asuransi jiwanya, ada fitur untuk mengembangkan dana pasti untuk pendidikan anak, dana pasti untuk pensiun, dan ataupun dana yang Sobat Family ingin capai dalam masa depan nanti. Nah, preminya gimana, Coach? Preminya ini kategorinya yang cukup high, lebih mahal daripada term life, whole life di endowment ini lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ya, karena fiturnya benar-benar lengkap. Fitur seperti apa? Jadi seperti kalau ketika kita menabung dan amit-amit kita meninggal, ketika kita meninggal ada keluar asuransi jiwa. Selain keluar asuransi jiwa, tahapan juga keluar dan nilai pasti juga keluar sampai waktu yang ditentukan. Ini bagus banget. Nah, yang terakhir adalah tipe jenis unit link. Unit link ini adalah berbeda dengan tradisional. Unit link ini adalah menggabungkan antara biaya asuransi dan investasi. Sifatnya gimana unit link ini, Coach? Sifatnya adalah efisien. Kata kuncinya adalah efisien. Jadi untuk Sobat Family yang mau meng-create asuransi jiwa untuk jangka panjang dan preminya tidak terlalu mahal, kontraknya juga tidak dihitung ulang,
bilang tipe unit link ini sangat cocok. Kenapa? Karena sangat fleksibel dan sangat efisien. Ada bagian investasi yang kita investasikan untuk mengcover premi yang akan nanti naik seumur hidup. Nah, jadi untuk asuransi unit link cukup nyaman juga dan cukup low budget juga. Oke, sekian dari saya, Sobat Family, bagaimana tipe-tipe jenis asuransi. Nah, ketika Sobat Family tahu tipe asuransi yang ada, Sobat Family disesuaikan dengan tujuan keuangan yang akan datang. Ketika disesuaikan dan juga budget disesuaikan, maka Sobat Family dapat memilih asuransi dengan tepat dan pas tujuannya sesuai dengan apa yang Sobat Family harapkan. Sekian dari saya, kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Please jangan lupa subscribe channel ini dan bermanfaat bagi teman-teman semua. See you!